saya mau tanya satu hal ini. Di bawah itu masih penuh nggak pedagang atau ada juga yang sudah mundur dengan situasi ini? Ada mundur. Ada yang sudah Ada mundur. beberapa. Ya? Ada beberapa ya. Itu khususnya di masa PPKM atau memang karena memang persaingan harga? Yang apa ya? Nggak sesuai gitu penghasilan uang masuk sama kebutuhan hari-hari gitu, nggak sesuai. Oke. Jadi kita nggak bisa bayar kontrak. Oh. Walaupun dikasih perpanjang bayar kontrak kan, diboleh nyicil angsur gitu, tapi Iya. kita tetap nggak bisa bayar, makanya sebagian ada yang keluar. Ada yang mau keluar ya. Terima kasih, selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library. Ini episode kita yang berikutnya agak berbeda nih. Berbedanya itu kalau periode-periode sebelumnya atau episode-episode sebelumnya kita lebih banyak membahas tentang second brand atau telah membahas tentang second import. Dan banyak yang kita bicarakan itu adalah berkaitan bagaimana dengan hadirnya pedagang baru dengan jenis baru di pasar gembrong baru. Tapi kali ini saya telah kedatangan salah satu narasumber yaitu Ibu Rifka. Dia adalah pedagang mainan ya Bu ya. Iya. Dia pedagang mainan, ibunya pedagang mainan dan mungkin akan bercerita juga seperti apa kira-kira situasi usaha hari ini di pasar gembrong baru terutama soal mainan. Nah sebelum kita lanjut mungkin Ibu bisa perkenalkan diri dulu sedikit. Iya, nama saya Rifka, dagangan saya toko mainan anak-anak dan alat tulis. Oh, toko mainan dan alat tulis. Sudah berapa lama? Kalau di si pasar gembrong baru ini kira-kira setahun. Setahun. Sebelumnya? Sebelumnya di pasar gembrong yang lama, berhubung karena ada penggusuran buat tol becak kayu, kita pindah ke sini gitu. Oh, sebelumnya yang di sana ya, di samping Basura City itu ya? Ah iya, sebelum Basura City. Oke, yang ada masjid ya? Iya, Belakangnya dekat itu masjid. Ya? Oke. Oh, berarti bukan sejak awal di sini ya? Bukan sejak awal pasar ini, kan dulu awalnya ini kan Dulu memang udah mainan, pernah. kan? Iya, udah pernah kan? Dari awal ini buka saya ke sini. Berhubung Berhubung karena mungkin agak sepi, saya ke sana lagi sama teman-teman. Oh, kesana lagi. Terus digusur lagi, kita ke sini lagi gitu. Yang penting usaha tetap jalan ya Bu ya. Nah tapi Ibu boleh ceritakan nggak sedikit bagaimana perbedaan saat di sana dan saat di sini gitu? Saat di sebelum di proyek becak kayu itu dilakukan gitu. Artinya kan Ibu sudah coba di sini, pindah sana, dari sana pindah lagi. Perbedaannya kira-kira seperti apa? Soal penjualan, pengunjung gitu. Kalau omset sih banyakan di sana ya gitu. Oke. Mungkin sana lebih strategis kali ya Pak. Wah, bisa jadi atau mungkin orang lebih paham di situ kali ya karena Ya, lebih mungkin. tahu di pinggir jalan langsung kelihatan langsung ya. Iya, kalau di sini ya mungkin sekarang agak menurun karena anak sekolah kan nggak masuk. Oh, kalau Biasa alat tulis ya? Kita kan pelanggannya itu abang-abang yang dagang di sekolahan, abang yang keliling gitu. Oke. Terus yang pengunjung yang buat satuan yang kan kita grosir. Itu juga kan abang-abangnya nggak pada datang. Karena kan mereka keliling ke perumahan juga nggak boleh. Iya. Terus buat abang-abang sekolah juga nggak pada belanja karena kan sekolah tutup. Iya. Kalau buat ngeteng-ngeteng satu-satu mereka malas keluar, online segala gitu. Iya. Jadi omsetnya nggak menurun. Iya ya. Jadi efeknya itu bukan semata-mata efek karena pengunjung yang kurang ya, tapi karena memang sekolah tutup, otomatis orang nggak terlalu banyak membutuhkan ATK. Kemudian pedagang yang biasanya keliling di depan-depan sekolah juga sudah nggak berdagang karena sekolah tutup. Wah, kompleks juga ya masalahnya. Tapi sejauh ini masih bisa bertahan, Bu? Ya bisa sih, cuman ya begitu. Mensiasatinya itu bagaimana? Otomatis kan kalau kita hitung dari tadi yang sudah berhenti lah ya berjualan abang-abang itu khususnya ya, yang beli grosiran itu artinya kan pendapatan yang lumayan besar dari mereka itu kan udah hilang gitu. Yang diharapkan kan eceran doang palingnya. Kita mau nggak mau ikutin online lah. Oh, online juga. Kita bikin grup gitu, grup WhatsApp. Oh, jadi alternatifnya jual online. Ya, kita kirim nggak apa-apa deh, rugi di ongkos gitu. Tapi sejauh ini bisa cukup membantu. Ya, bisa lah buat makan. Nggak bisa buat jalan-jalan, karena emang nggak boleh juga sih. Iya, jalan-jalan juga dilarang ya. Tapi kebutuhan kayak di rumah tangga gitu gimana gitu kan? Apakah
masih terbackup semua, kayak kebutuhan makan, listrik, sekolah kan, walaupun daring kan tetap sekolah juga, harus bayar, harus beli paket juga gitu, harus beli laptop juga, handphone juga buat anak gitu. Iya sih. Itu tertutup nggak dari? Ya enggak sih, enggak, kalau bilang tertutup mah enggak. Terus solusinya gimana itu? Ya harus cari kerjaan lain lah, sampingan apa gitu. Oh gitu ya. Kebetulan suami bisa bawa mobil, ya kita ada mobil yang kredit yang mungkin belum lunas ya nggak apa-apa gitu. Oh, sedikit gitu. rental gitu atau jadi kayak ya dibilang rental bisa juga sih. Ya. Tapi memang ya situasi ini memang sulit dalam arti kita nggak tahu sampai kapan. Iya. Sementara kebutuhan tiap hari tetap ada gitu. Harus ada. Nah, kalau misalkan mengharapkan sekolah buka sih ada sedikit peluang ya, kalau misalkan sudah tatap muka gitu. Artinya pedagang sekolahan yang beli untuk dijual lagi ke anak-anak kan pasti akan datang lagi gitu kalau dibuka. Nah, sementara informasinya sekarang nih Bu, belum tahu sampai kapan nih sekolah PPKM tatap muka diperpanjang terus soalnya. Nah, gimana ini nanti kira-kira? Ya mau nggak mau kan kita ikutin situasi lah gitu. Kalau memang ya pemerintah bilang PPKM-nya diperpanjang, ya kita mau nggak mau kan ikut. Iya. Kalau masalah laku nggak laku ya kalau kita jalanin ya pasti Tuhan kasih lah itu sih kalau prinsip saya gitu. Amin. Oke Bu. Nah sejauh ini kira-kira dalam situasi ini manajemen kasih semacam apa yang dikasih manajemen ini untuk menopang gitu? Apakah ada promosi ataukah ada keringanan harga atau sewa? Di sini tuh otomatis sewa kan? Ya? Apakah keringanan sewa atau gimana khususnya selama masa PPKM darurat ini? Sebab gini ya, saya berharap ini video ini banyak yang nonton. Kalau bisa sih ditonton sama PD Pasar, ditonton sama pemerintahan Provinsi DKI ya, biar tahu bahwasanya kondisi pedagang di pasar itu memang sudah sulit sekali gitu. Di tengah banyaknya kebutuhan, kemudian ya katakanlah kalaupun uang sekolah atau yang lain ditanggung pemerintah kan kayak paket-paket data atau internet kan itu memang harus kita juga kan, nggak semua dapat. Atau Ibu punya anak berapa? Kebetulan anak saya udah dewasa, Oke. jadi nggak butuh buat ke sekolah sih gitu. Oke, berarti ini kebutuhannya sekarang buat hari-hari aja. Buat hari-harian ya. Sama bayar kios nih belum. Bayar kios? Emang kiosnya berapa Su? Kalau boleh tahu? Lumayan sih, cuman kan ya nggak usah, nominalnya nggak usah. Cuman kan ini kebetulan, untungnya ya baik ya. Manajemen sini kasih perpanjang waktu gitu. Oh, dikasih keringanan waktu. Jadi boleh diangsur gitu. Enggak, kalau dulu kan harus cash sekian. Cash di depan ya. Ini kan dikasih keringanan lah gitu. Ibu juga punya kios berapa? Satu yang di Satu. depan. Satu aja agak susah bayar. Tapi kan sebelum PPKM kan ada, iya lumayan sih. Nggak terlalu susah karena menurut saya juga, saya ada informasi dari pedagang yang di atas ini. Mereka juga bilang ya tergolong ringan sewanya. Sewa ada plus tagihan listrik katanya kan tergolong ringan, maka mereka juga bertahan walaupun situasinya pengunjung makin lama makin berkurang gitu. Nah, kalau misalkan Ibu ini kan kita punya harapan ini kalau bisa sih sampai akhir tahun ini sudah kelar lah ini PPKM. Kalau misalkan nih PPKM sudah dilonggarkan, kemudian sekolah sudah tatap muka, dan pembeli yang mau jual lagi seperti yang jual-jual depan-depan sekolah kayak abang-abang keliling misalkan sudah datang lagi, baik itu mainan ataupun alat tulis kantor atau tulis sekolah misalkan. Nah, Ibu itu punya semacam promo nggak gitu yang mau ditawarkan gitu sama orang yang menonton video ini gitu? Iya, saya berharapnya kan di sini dibanding pasar lama itu kan lebih nyaman gitu ya. Nah, kita nggak usah desak-desakan, empetan gitu kan ya. Parkir juga nggak susah-susah. Parkirnya juga sini nyaman gitu kan ya. Jadi ya kalau mau berkunjung ya ke sini aja. Harga mainannya yang pasar lama sama sini sama aja, tetap murah. Pasar gitu. yang depan sama yang di sini sama aja ya. ya. Tetap murah kok harga grosiran itu. Iya, kemungkinan akan ada perubahan-perubahan sih menurut saya dari segi kenyamanan ya. Iya, dan nyaman. Orang datang nggak perlu sampai desak-desakan. Susahan cari parkiran ada. Ya. Nah, Bu, saya mau tanya satu hal ini.
di bawah itu masih penuh nggak pedagang atau ada juga yang sudah mundur dengan situasi ini? Ada mundur. Ada yang sudah Ada mundur. beberapa. Ya? Ada beberapa ya. Itu khususnya di masa PPKM atau memang karena memang persaingan harga? Yang apa ya? Nggak sesuai gitu penghasilan uang masuk sama kebutuhan hari-hari gitu, nggak sesuai. Oke. Jadi kita nggak bisa bayar kontrak. Oh. Walaupun dikasih perpanjang bayar kontrak kan, diboleh nyicil angsur gitu, tapi Iya. kita tetap nggak bisa bayar, makanya sebagian ada yang keluar. Ada yang mau keluar ya. Ada berapa persen kira-kira? Ya, saya persen-persen sih nggak ngerti ya. Terus, Ya, tapi ya. ada beberapa orang. Ada beberapa orang ya. Artinya gini, kalau seperti yang Ibu bilang kan keringanannya sudah dikasih, misalkan mundur Iya, waktunya, panjang, harusnya Pak. bayar tanggal 1 jadi bayar tanggal 15. Enggak cuman begitu, harusnya bulan sekian nih diperpanjang berapa bulan ke depan boleh. Oh, berapa bulan Ya, ke depan? boleh. Ya, oke. Tapi ternyata sampai ketemu di bulan itu tetap juga nggak Hampir bisa kadang bayar. udah gitu. lewat tanggal itunya, misalnya kita nih harusnya bulan 6 nih, kasih misalnya bulan 9, tetap nggak bisa bayar gitu. Oh, Karena tetap- buat makan sehari-hari aja nggak cukup. Iya ya. Nanti pusing juga ya. Iya. Makanya susah. Jadi sebagian nih, daripada numpuk-numpuk sini kan nggak enak juga nggak bayar-bayar terus kan. Iya, iya. Pada keluar gitu. Ada keluar ya. Ya bisa mengkhawatirkan juga ya kalau ini Iya, kalau terjadi terus-terusan panjang, iya, Pak. terus begini Iya, bisa susah. kosong juga nih pasar ya lama-lama ya. Ya kemungkinan kalau misalnya sepi terus kan kita mau nggak mau nutup. Iya. Kalau nggak sesuai pemasukannya kan kita mau nggak mau ya nutup. Ada yang sebagian pulang kampung dan Pulang itu emang kampung? iya. Oke. Karena Yes. jangankan buat bayar kontrak ya, buat makan aja nggak Kebutuhan cukup, sehari-hari buat sehari-hari nggak nggak cukup gitu. Tapi ya kalau sejauh ini Ibu masih bisa Kalau ya. kita ya masih. Masih. Oke Bu, kalau misalkan kita nih mau nawarkan sesuatu sebentuk kerjasama promo misalkan, kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan agar orang lebih banyak datang ke sini, atau adakah harga khusus misalkan agar orang semakin, sebenarnya kan ini akses ke sini nggak terlalu sulit. Artinya lewat gitu aja kan orang pasti Sulit tahu Pak, gitu. soalnya gini, kalau abang-abang itu kan nggak punya kendaraan, Hah? jadi mereka itu biasa turun angkot. Kalau di pasar lama itu kan langsung. Oh. Kalau sini mau nggak mau mereka naik angkot satu, pulangnya susah, harus nyebrang baru dapat angkot gitu. Oh gitu. Kalau sana kan strategis, mau naik tol langsung ada mobil gitu. Oh, oke. Itu ya salah satu. Iya, itu salah ya. satu. Ya, tapi mudah-mudahan yang ngeceran juga banyak kali ya. Amin lah, iya. Karena ini kan termasuk belakang ini kan perumahan padat juga kan, iya. sekitar belakang pasar ini. Tapi nggak tahu lah mereka apakah datang ke sini atau Datang enggak. tadi aja datang. Datang kan? Tadi datang. Iya. Menurut saya sih strategis kalau dari sisi tempat ya, karena belakang ini terus ke sana kan udah Cipinang ini Iya, udah padat nih. kalau udah yang turun punya padat. kendaraan sendiri sih strategis gampang gitu. Iya. Cuman buat abang-abang keliling tadi aja sih agak sedikit kendala Oke. gitu. Oke Bu, mungkin itu dulu bincang-bincang kita. Yang penting kan kita sudah tahu informasinya agar orang memahami, agar lebih banyak orang. Jadi kerjasama ini sebenarnya kami lakukan dengan Pasar Gembrong itu, dengan pengelola Pasar Gembrong ini atau manajemen Pasar Gembrong ini, bagaimana orang lebih banyak lagi datang ke Iya. sini, lebih banyak tahu lagi. Setidaknya orang mengetahui bahwasanya ada sekarang pasar. situasi yang sulit dihadapi oleh pedagang atau pelaku usaha UMKM di Pasar Gembrong baru. Nah, itu sebabnya kita berharap, dan kepada penonton video ini kita berharap sudah mendengar langsung apa yang menjadi keluhan lah katakannya, atau kegelisahan atau tekanan yang dihadapi oleh teman-teman pedagang di sini seperti yang disampaikan Ibu Ripka tadi. Bahkan ada yang sampai mundur, tidak mau berusaha lagi karena nggak sanggup bayar sewa lah, atau tidak ada pembeli untuk kebutuhan sehari-hari juga sulit gitu. Jadi kita berharap sama teman-teman yang menonton video ini, tolong bagikan video ini dan tolong datang ke sini untuk membeli sesuatu yang Anda butuhkan, yang berkaitan dengan mainan kah, yang berkaitan dengan kebutuhan sekolah lah, agar kita sama-sama bisa bertahan menghadapi situasi ini. Iya. Mungkin itu aja Bu. Kalau ada hal lagi yang perlu disampaikan, cukup? Oke, terima kasih Bu Iya. telah hadir di sini. Mudah-mudahan upaya dan perjuangan kita bisa menghasilkan. Amin. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Cheers.